Iya, oke guys. Baik lagi sama gua karena data agak bisa bohong ya. Sekarang Selasa 16 Januari 2023. IHSG hari ini dalam posisi ya naik dikit. Tapi mungkin lebih karena brand naik tadi ya 10%. Ya. Oke, gue sekarang pengen bahas saham PZZA, Sari Melati Kencana ya, atau yang restorannya lu tahu Pizza Hut. Ya. Ini laporan Q3 2023. Ya, dari 2018 nih dari IPO ya cenderung turun ya. eh Ya kita tahu bisnisnya itu Pizza Hut ya guys, tahu guys ya. Mostly itulah yang kita tahu. Sama apa Pizza Hut dan PHD lah, Pizza Hut Delivery ya. Jumlah saham beredarnya 3 miliar ya, pemegang saham Sri Boga Ratu Raya 64%, Bank apa nih ASEAN 65,5%, Scottish Oriental apa nih Smaller Company Trust PLC 7%. Masyarakat 22% ya, berarti masyarakat sekitar 700 juta lah guys ya, masyarakat pegang saham ini. Oke. Ya, produknya lu tahu Pizza Hut ya, pokoknya ya. Dan dia itu DR-nya itu ada di angka 100% ya, DR-nya. 106% DR-nya lah. Nah, masih oke sih, tapi agak tinggi, cuman masih nggak terlalu tinggi juga. Cuman ya lumayan tinggi lah. Tapi masih aman segitu. Likuiditas sehari cuma 44 juta ya guys. Nah, jadi pastiin kalau lu invest duit lu di bawah 44 juta. Lalu jumlah pemegang saham ada 4.200 orang kira-kira ya. 4.200 orang ada di sini. Oke, lalu em, rutinitas dia bagi dividen ya guys. PZZA 2019 bagi 20 bagi ya. 2021 bagi dan 2022 bagi. 2023 nggak bagi ya. Kemarin nggak bagi. Em, ini terjadi bukan hanya ya kemarin kan gue bahas KFC juga ya, Indonesia juga dia dalam posisi lagi sulit termasuk PZZA. Faktornya apa? Padahal kalau kita lihat rame-rame ya kayak KFC juga rame. Ya mungkin ada aksi boykot tapi kalau lu datang basically masih tergolong rame lah. Kemarin gue juga sering ke McD dan KFC dan kemana lagi tuh, Burger King, apapun lah. Terus gue ke ini ya, pokoknya wisata restoran-restoran kayak kemarin yang punya lokal juga gue pergi apa mie mie gacoan juga kayak gitu. Semuanya rame ya, basically. Cuman kenapa kalau kita perhatikan kayak ini mereka cenderung lagi rugi gitu loh. Ya, PZZA ya cenderung lagi rugi ya. Kayak Fast kemarin juga KFC juga rugi. Apa karena suku bunga tinggi ya John ya? Jangan-jangan gara-gara itu ya? Namanya kan perusahaan banyak juga ya pinjam duit ke bank sehingga kalau suku bunga tinggi pinjamannya bunganya juga tinggi ya. Jangan-jangan itu menggerus laba mereka. Jangan-jangan John. Kalau dari sisi pengunjung ya, gue perhatikan harusnya kalau tahun ini rugi tuh konyol kalau dari sisi pengunjung ya. Tapi kalau lu lihat kemungkinan gara-gara suku bunga tinggi ya mungkin bisa jadi John. Kalau menurut gua gara-gara itu ya labanya tergerus. Ya memang masalah suku bunga ini mau nggak mau ya John. Ini sesuatu yang sebenarnya juga pemerintah kita nggak mau. Gitu. Ya, jadi ini semua memang gara-gara Amerika lah. Susah John kita mau ngomong. Dia kan waktu COVID dia cetak duit tuh untuk apa sih namanya istilah katanya bansosnya lah ya. Dia cetak duit tuh
ribuan triliun rupiah, John, si Amerika ini ya. Jadi gini, kok kronologinya tuh begini ya. Kalau kalau lu nanya lo, John, kenapa kita suku bunga tergantung Amerika? Jadi emang biang kerok suku bunga tinggi ini sekarang memang di sini, John. Lu nggak bisa nyalain siapa-siapa juga. Karena ini saling berantai gitu ya. Dia kan cetak duit banyak di COVID ribuan triliun ya. Cetak duit banyak. Memang pada saat COVID tidak terasa inflasinya, tapi ketika COVID udah mulai orang udah mulai keluar lagi untuk belanja, permintaan jadi tinggi lagi ya, tiba-tiba inflasi meledak di sana. Kalau gue nggak salah inflasi US sempat tembus 9% atau berapa ya. Itu hasil cetak uang triliunan tadi tuh John. Triliunan rupiah lah. Gue lupa berapa angka pastinya lah. Ya pokoknya kalau dirupain kalau nggak salah triliunan atau puluhan ribu gitu. Puluhan ribu triliun ya. Pokok kayaknya ribuan ya, ribuan triliun. Nah, untuk dia menjinakkan inflasi itu, dia harus tarik lagi dolar yang dia cetak ya dengan cara menaikkan suku bunga ya. Makanya dari 9% inflasinya US mulai turun 4%, 7%, lalu 4%, dan kemarin 3%, stuck di 3%. Dan itu cetak uang bukan nggak ada efek samping ya, John. Ada efek samping, John. Itu buktinya tiga bank US robo, Silvergate, SVB, sama satu lagi apalah. Bangkrut gara-gara itu. Jadi jangan bilang cetak uang tuh nggak ada efek samping. Ada efek sampingnya. Nah, dengan dia menarik uang dengan menaikkan suku bunga ya. Dan kita Indonesia harus ngikutin. Kalau lu nanya kenapa kita harus ngikutin, John. Kalau kita kagak ngikutin naikin suku bunga, rupiah kita hancur. Bisa tembus mungkin sampai 17-18 ribu. Lu bayangin ya kalau tuh rupiah terjun, kalau kita nggak naikin suku bunga ya, rupiah kita terjun ke 17-18 ribu, itu namanya produk import masuk ke sini bakal harganya menggila. Ya, bakal banyak pengusaha bangkrut juga gara-gara itu, John. Nah, itu akhirnya kita harus memutuskan menaikkan suku bunga. Jadi kita memang ada hubungan yang apa ya, kompleks dah, rumit dah. Dulu jelasinnya. Ya kalau ditanya gara-gara Amerika ya gara-gara Amerika memang cetak uang ininya dia lah, seenak kentutnya dia. Ya, dampaknya ke kita. Nah, apakah gara-gara suku bunga tinggi ini sekarang kayak KFC dan PZZA itu jadi kena? Mungkin aja. Mungkin gua arahnya ke situ ngelihatnya ya. Kalau dari sisi pengunjung sih fine-fine aja ya harusnya ya. Ya memang ada boykot lah, tapi kalau gue perhatikan nggak mungkin lah sampai separah ini. Soalnya kalau lu datang masih rame kok, masih rame. Bener ya, kayak PZZA juga masih rame. Oke, em, ya ini pemegang sahamnya Seribu Garatu Raya 64%, masyarakat 22%. Ya. Ini pemegang saham ada 4.200 orang. Nah, ini kalau lo mau lihat ya kinerja ininya. Oke. Ini semester kuartal 1 rugi parah banget nih. Ya, lalu di sini ada cuan tapi seupil ya. Nah, di kinerja yang 2022 ini nih, dia tuh masih menanggung kerugian -8, makanya dia nggak bagi dividen, John. Terus kenapa di 2020 dia bisa bagi dividen padahal rugi? Nah, karena ini yang gue lihat ya, EPS dia di 2022 itu ada 60. Jadi kemungkinan dia pakai dana dicadangkan dari tahun 2019, makanya dia bisa bagi 21. Ya. 2021 saat suku bunga rendah, dia ada cuan lah ya. Kita lihat nih ya, ada cuan ya. Nah, ini mungkin analisa bodoh gue aja guys ya. Kemungkinan nanti kalau memang suku bunga udah turun gitu ya, suku bunga udah turun, harusnya labanya PZZA harusnya kembali normal. Seperti ke 2019 nih. 2019 dia sempat tembus EPS 66 tuh. Nah, ya. Ya doain aja semoga begitu ya. Harusnya sih kalau logikanya nggak mungkin mereka mereka nih rugi harusnya nih. Nggak mungkin gitu loh. Ngedrop banget kinerjanya ya. Oke, 6 nih. Ini kinerja 2019 loh. Ya. Oke, PZZA. Jadi 2023 wajar kita maklumin lah dia nggak bagi dividen karena rugi ya. Tapi nanti 2024 ya kalau lu lihat kinerja dia yang kayak gini.
eh 2024 ini tahun ini kemungkinan bulan Juni dia juga kemungkinan nggak bisa bagi John. Soalnya lihat ruginya sih cukup parah. Ya. Jadi kemungkinan lu lihat lah 2025 apakah dia mampu ya. Nanti lihat lagi kepastiannya nanti lu lihat aja di Q1 2024 ini untuk PZZA. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangannya ya. Ekuitas 1,2 T, lalu turun 1,1 T di sini, lalu turun lagi 2% 1,01. Nah, sekarang ekuitasnya naik 1,1 ya, 5% ya. Kalau secara ekuitas masih mending ini ya daripada KFC tuh. Ya, kalau kemarin gue lihat masih mending ini. Ada peningkatan naik. Lalu jumlah saham beredar 3 miliar, 37 book value 373 gitu ya. Harganya sekarang 372 ya itu berarti ada di PBV 1. Pas banget ya di PBV-nya ini ya. Labanya minus 8 miliar, rugi 8 miliar. Lalu di sini dia untung 13 miliar di 2021 ya. Dia masih untung loh padahal waktu itu dia jajah-jajahin pizza sampai di ke lorong-lorong, lorong-lorong rumah, gang-gang, ya, beli pizza itu dia sampai jajahin di pinggir jalan. Waduh, inget banget tuh gue nih. 2022 dia rugi 35 miliar. Sekarang ruginya 38 miliar, meningkat ruginya ya. Nah, ya ini yang akhirnya menimbulkan kecurigaan kenapa dia bisa rugi sebegini parah. Sama KFC juga sama. Apa jangan-jangan gara-gara suku bunga gitu ya? Bisa jadi. Lalu EPS-nya ya segini-segini rugi-rugi nggak usah ngomong lah ya. Kuartal 4 minus 31 2020 lalu 2021 dia bisa cetak untung loh 20 ya. Mm-mm. Lalu di 2022 minus 8 dan sekarang ya kemungkinan masih minus lah Desember ini. Jadi lo jangan ngarep lah tahun 2024 ini dia bagi dividen. Karena 2023 aja minus gini. Dividen 21, ya waktu itu yield 3,5%, 2021 bagi 19. Dia bagiin semua labanya ya, 99%. Oke, untuk nentuin harga waras ini ya, anggaplah dia hitung, gue pakai hitung kembali, nanti ketika mungkin suatu hari dia mulai pulih ya. Dia kembali ke kinerja 2021 misalnya atau 2019 lah. Ya gue hitung dari dividennya aja ya kemungkinan dia bagi di range segini lah. Ya maka harga warasnya gue rekomen lu dapet di harga 19 kali 10 dan kali 20. Ya di segini lah. Kalau bisa lo dapet PZZA di segini untuk margin of safety. Gue jaga-jaga nanti. Ya. Ya ini masih di harganya sih ya. Nah ini kalau dibandingkan KFC kemarin ya. KFC kan kemahalan ya harganya. Kalau ini menurut gua masih di range harganya. Tapi gue ingetin sekarang nih masih rugi. Jadi kalau lu mau masuk sekarang gak ada jaminan. Kita nggak bisa menjamin apa dia bakal bagus ke depannya apa enggak. Nggak bisa jamin. Ya. Jadi gue ingetin. Ya tapi sisi positifnya dibandingkan KFC ini nggak semahal KFC lah. Nggak semahal KFC. Maksudnya ya masih di harganya kalau menurut gue di range-nya. Ya. Ya kalau memang lu mau berspekulasi gitu ya seandainya ternyata dia kembali lagi ke kinerja 2019 ya punya IPS 66 ya. Kemungkinan dia bisa bisa naik lah tahu-tahu ke harga di sini-sini waktu 2019 tuh. Ya atau ke sini. Ya minimal ke GoPay dulu. Ya kalau lu berani ya. Kalau enggak ya nggak usah ya. Ya tapi seperti yang tadi udah gue bilang 2024 ini kemungkinan kecil dia bagi dividen karena 2023-nya hancur. Kalau lo mau pastikan apakah dia bakal bagi dividen tahun 2025, lo pastikan Q1 2024-nya. Lihat laporan gini gimana. Membaik atau enggak. Ya, mungkin kemungkinan masih ngadet-ngadet ya. Kalau suku bunganya masih segede gini. Kayaknya dia ngadet-ngadet. Pasti. Wih, suku bunga lo yang bayar KPR aja pada stres. Gue nggak bisa kebayangan ya kalau kalau perusahaan yang minjem duit juga harus bayar bunganya juga stres juga. Gede juga kenanya itu pasti.
Ya naiknya gede loh itu. Ya. Oke, gua rasa gitu guys ya untuk PZZA ya range-nya di sini lah gua ya, tapi plus minusnya gue udah ngomong semua belum. Ya. Oke, guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa boga.